Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Istana Belajar Indonesia. Tema kali ini, sahabat semua, adalah SOP pemasangan infus. Ya, mari kita belajar bersama. Disimak baik-baik materinya tentang SOP pemasangan infus. Definisi pemasangan infus. Pemasangan infus adalah salah satu cara atau bagian dari pengobatan untuk memasukkan obat atau vitamin ke dalam tubuh. Sementara itu, terapi intravena adalah memasukkan jarum atau kanula ke dalam vena, pembuluh balik, untuk dilewati cairan infus atau pengobatan, dengan tujuan agar jumlah cairan atau obat dapat masuk ke dalam tubuh melalui vena dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemasangan infus menurut Hidayat 2008, tujuan utama terapi intravena adalah mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan kalori yang tidak dapat dipertahankan melalui oral, mengoreksi dan mencegah gangguan cairan dan elektrolit, memperbaiki keseimbangan asam dan basa, memberikan transfusi darah. Indikasi pemasangan infus. Kondisi emergensi, misalnya ketika tindakan resusitasi jantung paru, untuk dapat memberikan respon yang cepat terhadap pemberian obat, seperti furosemid dan digoxin. Pasien yang dapat terapi obat dalam jumlah dosis besar secara terus-menerus melalui pembuluh darah intravena. Pasien yang membutuhkan pencegahan gangguan cairan dan elektrolit. Pasien yang mendapatkan transfusi darah atau PRC. Kontraindikasi pemasangan infus. Terdapat inflamasi pemasangan infus di daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal, obat-obatan yang berpotensi iritan, dan pembuluh vena kecil yang aliran darahnya lambat. Ya. Di sini seperti bengkak, nyeri, dan demam. Flebitis juga masuk komplikasi dari pemasangan infus, ya. Hal yang tidak boleh dilakukan saat pemasangan infus. Lokasi pemasangan infus yaitu vena perifer. Yang sering digunakan pada pemasangan infus adalah vena superficial atau perifer. Kutan terletak di dalam fascia subkutan dan merupakan akses paling mudah untuk terapi intravena. Daerah tempat infus yang memungkinkan adalah permukaan dorsal tangan, vena superficial dorsalis, basilica, vena cephalica, dan bagian dalam adalah basilica, cephalica, atau cubital media. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah standar infus, cairan infus sesuai kebutuhan, NS ataupun RL, IV catheter, Wings needle Abocat nomor 20, 22 atau 18, perlak, tourniquet, plester, gunting, bengkok, sarung tangan bersih, kasa steril, kapas alkohol, betadine. Ya. Biasanya kalau di rumah sakit ini namanya alkohol swab, ya, yang kecil. SOP, kita mulai SOP pemasangan infus, ya. Cuci tangan, ya. Cuci tangan 6 langkah mengikuti aturan 5 moment, ya. Dekatkan alat, jelaskan kepada klien tentang prosedur dan sensasi yang akan dirasakan selama pemasangan infus seperti nyeri ataupun apa. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Siapkan cairan dengan menyambung botol cairan dengan selang infus agar tidak ada udara yang masuk. Menentukan area vena yang akan ditusuk, lurus tidak bercabang, pasang alas, pasang tourniquet, desinfeksi area yang akan ditusuk, tusuk IV kateter ke vena dengan jarum menghadap ke jantung, pastikan jarum IV masuk ke vena, sambungkan jarumnya, lakukan fiksasi, tutup area inserasi, lepas sarung tangan. Sebelum itu kita atur tetesan infus 20 TPM, 14 TPM atau berapa.
ya atau Levland. Sudah itu bereskan alat, cuci tangan lagi 6 langkah, observasi dan evaluasi apakah ada flebitis, bengkak ataupun apa. Komplikasi pemasangan infus adalah flebitis. Ini flebitis yang sering kita jumpai di rumah sakit adalah inflamasi vena yang disebabkan oleh iritasi kimia maupun mekanik. Yang kedua, infiltrasi. Infiltrasi terjadi karena cairan IV memasuki ruang subkutan di sekeliling tempat fungsi vena. Infiltrasi ditunjukkan dengan adanya pembengkakan akibat peningkatan cairan jaringan. Palor di sekitar area insersi, ketidaknyamanan dan penurunan kecepatan aliran secara nyata. Terima kasih. Mari kita bersama-sama belajar ya teman-teman. Semoga kita bisa belajar bersama melalui channel ini. Terus support channel ini agar kita semua bisa berkembang ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.